kalau misalnya gue lagi duduk sama etnis gue, terus tiba-tiba ada yang bahasa Sunda di tengah gue, kan itu jadi kayak mereka lagi ngomongin rahasia kali itu ya, pakai bahasa lain. Gue gitu sama nyokap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Lo apa lo? Lo apa weh? Bingung. Ya kita mewakili berbagai kepribadian, berbagai latar belakang. Etnis. Beda-beda kita ya? Beda lah. Gue sama dia sama. Lo apa sih? Gue orang Jerman ya. Oh gila ya. Lumayan lama nih berjemurnya. Gue gak ada yang percaya. Nih gue, ini hal yang biasa ya. Gue tuh udah gak tahu ya. Gue tuh kadang orang kan bilang, kalau kan lahirnya di Swiss. Gue malu gue bilangnya. Karena kan sih, masa di Swiss lahirnya gitu. Loh, kan lahirnya bukan mak bapaknya orang Swiss. Iya gue tahu. Coba kayak masa sih gitu. Orang tuh pasti masa sih. Kenapa tuh? Mereka heboh. Mereka aja protes. Iya mereka aja protes. Baru gue bilang lahirnya di Swiss doang. Cuman iya gue sama dia sama. Gue kan sesundaan sama dia. Oh sesundaan. Iya. Pengen banget gue belajar bahasa Sunda. Bukannya bisa dikit? Bu jangan ini dong. Iya saya ngenain semuanya mulu. Bisa. Tadi. Eleh aja gue. Eta saha. Mana bisa bahasa Sunda? Ambu pergi. Udah gitu doang. Ambu pergi nah. Ambu ibu pergi. Ya elah. Kasar. Iya. Macam-macam soalnya bahasa Sunda tuh ada yang kasar, ada yang halus, ada yang kayak harus ngomong sama orang tua gimana, ngomong sama seumuran gimana kan. Kalau sama seumuran bisa maneh mah gitu. Aing mah maneh mah gitu. Gue sama mak gue ngomong. Pasti. Tapi biasanya kalau yang pakai bahasa-bahasa gitu nggak ininya kalau misalnya gue lagi duduk sama etnis gue, terus tiba-tiba ada yang bahasa Sunda di tengah gue, kan itu jadi kayak mereka lagi ngomongin rahasia kali itu ya, pakai bahasa lain. Gue gitu sama nyokap gue sampai detik ini. Jadi bahasa Jerman. Ya itu Mankish Deutschrede. Kayak Sophie apa yang sama beruang? Yang beruangnya tapi bangke. Ya gitu kadang gue akhirnya menggunakan bahasa itu gitu kalau nyokap gue, tapi cuma sama nyokap gue doang kan soal di rumah. Kalau ayah tuh kayak udah dia mah bisa juga, cuman lebih ke kalau misalnya ada kayak misalnya waktu masih serumah masih baba, gue masih serumah di rumah emot gitu. Terus kan pasti ada hal-hal yang dia nggak mungkin sampein, misalnya sesimpel kasih tahu baba atau apa gitu, harus nyimpen baju itu atau kayak ngerti gak sih atau yang kayak atau duku-dukunya ya. Iya nyokap gue kan OCD parah ya. Jadi rapi banget. Kalau misalnya ada hal-hal yang nggak sesuai di mata dia atau di hati dia tuh biasanya dia nyampein ke gue tuh lewat bahasa Jermanan gitu. Kasih itu cek gitu. Bisa tolong kasih tahu rahasia gitu. Sesama nih berdua aja. Kadang gue menggunakan bahasa itu untuk main rahasia-rahasiaan. Aduh. Keren. Tapi ya, lu juga menyokap? Biasa aja dong. Iya benar. Gimana kalau ngomong di rumah nih? Dia kalau ngomong di rumah gini nih. Enggak, kalau gue kan masih di dalam rumah tuh masih bahasa, maksudnya timur tuh masih ada. Iya. Kalau misalnya ngomong apa ya? Apa ya misalnya? Iya lo conversation misalnya adik tolong bilangin kenapa itu gak dilipet selimut. Iya. Adik coba tolong bilang kenapa dia tidak dilipet selimut. Gitu. Nah. Ngomongnya tuh cepet. Itu kan cuman lo dan nyokap lo dan orang rumah lo yang ngerti. Lo sama masalahnya bahasa kita ngobrol sama teman sama kayak di rumah itu beda loh. Betul. Kalau gue kan gitu di rumah karena nyokap gue bilang maksudnya ya ini kan bahasa Jerman tuh kan kamu dari kecil. Justru kan gue karena gue tinggal di sana, lingkungan gue elup gitu ya. Jadinya gue bisa bahasa Jerman dulu. Bahasa Indonesia gue baru start yang kayak lancar tuh 3,5-4 tahun lah gitu. Jadi sampai detik ini yang foto lo gini nih udah bisa bahasa Jerman ya? Ada. Jadi itu tuh adalah bahasa yang gue gunakan sampai detik ini untuk ngelatih doang. Disuruh ngajarin gue nggak bisa. Disuruh kayak kan kalau bahasa Jerman tuh ada Hochdeutsch tuh yang kayak misalnya siapa nama kamu gitu, wie heißt du. Kalau gue tuh pakai bukan wie heißt du tapi wie heißt du gitunya, yang kayak slangnya gitu. Jadi kalau disuruh pakai Hochdeutsch yang apa bahasa Jerman yang baik dan benar, gitu. Ini bahasa slangnya gimana nih bahasa slang? Tapi di rumah nih, dia kan sama kita slangean total. Kalau menyokapnya rapi banget ngomongnya. Gimana coba? Nyokap gue marah kalau ngomong aku. Selimut katanya. Oh gitu, Uli gitu ya? Enggak saya. Saya mau kuliah di sini misalnya. Oh ya udah kamu mau apa di? Pokoknya nyokap gue tuh kalau ngomong pasti yang saya baku gitu. Gitu. Lucu ya, nggak kebayang kan Uli terus gitu. Mungkin kayaknya ini karena sudah muak di rumah baku ya kan. Kali. Tiba-tiba keluar
Selenge total. Iya. Kalau gue tuh saya udah berarti gue udah marah. Gue gitu. Nyokap lu enggak padahal tuh? Enggak, nyokap lu. Oh, gue enggak. Dia kalau marah pasti ngomongnya nada sih. Jadi kalau misalkan dia ngomong saya tapi nadanya marah kayak saya udah bilang ya sama kamu. Oh, iya. Tapi gue bisa nerima juga yang kayak saya kemarin baru lihat loh kamu dia marah gitu. Jadi mainnya di nada. Ya nggak gitu aja ya. Kadang kalau kita ngomongin soal rahasia gitu, perempuan tuh sebenarnya rada tricky untuk menjaga rahasia. Ngomong-ngomong ya soal rahasia gitu. Perempuan tuh lumayan syarat dengan nggak tahu ya. Setiap orang tuh pasti punya rahasia, ya nggak satu. Setiap orang pasti punya rahasia. Cuman kalau cewek-cewek udah ngumpul nih, tapi bilangnya lo tau gak sih? Tapi lu jangan bilang nih. Jangan bilang-bilangnya ada 7 orang. 7 orang. Cuma lo doang nih yang tahu. Iya, cuma lo doang nih yang tahu. Itu tuh kayak udah bullshit gitu. Itu tuh udah selalu terdengar lah gitu, entah kenapa ya. Gue juga kadang kayak ngerasa, gue pengen banget dah jadi orang yang amanah menjaga rahasia gitu. Gue gak niat kok sebenarnya menyebarkan apa-apa. Cuman kadang kan emang ada kalanya entah kenapa lu tuh butuh sharing itu untuk kayak nggak tahu, kalau buat gue sih untuk masukan lagi ke diri gue atau kayak gimana ya kita bisa bantu dia apa ya. Tapi itu kan biasanya kita omonginnya sesama beneran, misalnya kayak kita nih bertiga gitu, kita pengen let's say misalnya gue sama Uli pengen bantu Sasa, atau Sasa sama Uli pengen bantu gue kayak gitu itu kan terjadi kan, kayak lo ngomongin misalnya kayak ngomongin gue di belakang tapi misalnya untuk niat yang baik gitu. Gue nggak tahu itu termasuknya inner circle ya, tapi gitu kalau misalnya ngomongnya udah kayak udah tahu itu aib terus ngomongnya di banyak orang yang udah jelas nggak deket sama si oknum, menurut gue tuh salah. Tapi kalau yang kayak cuman inner circle untuk kayak kita bisa jadi support system yang seperti apa ya untuk dia yang lagi ada masalah gitu. Menurut gue itu masih kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Menurut gue, tapi nggak tahu deh. Rahasia tuh ini sih ya. Apa ya? Sebenarnya gue nggak bisa bilang rahasia. Maksudnya gue tuh nggak percaya sama namanya rahasia. Gue nggak, maksudnya, nggak deh gitu. Kalau gue cerita ke satu, pasti ada satu orang lagi tahu. Nggak mungkin enggak. Tahu diri ya, kayak diri ya. Orang bilang katanya tembok berbicara, mana tembok mah kagak bicara bang. Gitu. Iya kan? Beban loh. Rahasia dan gimana ya? Kadang kan kalau dengar orang ngomong, ya pokoknya kita mah milih-milih teman aja yang ngomongin baik-baik. Cuman kan terkadang kalau si A datang, dia ceritain rahasia masih kita ogah. Iya, nggak mungkin. Ada tuh momen. Jadinya kayak terjebak. Aduh, rahasianya. Denger lagi nih. Gitu. Makanya gue suka sebel kalau misalnya ada satu, nggak sebel sih, cuman kalau ada orang gue pengen cerita deh. Enak tuh. Ada enaknya dulu tuh. Iya, itu merinding. Iya, gue paling gak bisa kan. Apalagi kalau misalnya kayak tanya aja mereka. Kalau misalnya mereka bilang, gue mau ngomong dong, Bib gitu. Atau kayak, Lop, gue mau ngomong dong gitu. Apaan gak gitu? Gue gak bisa. Gak bisa gue. Lo mending gak usah ngomong sama gue. Karena gue bukan tipikal yang bisa menunggu gitu. Gue tuh orangnya asumsi. Terus kayak, duh kenapa ya? Jangan-jangan gitu. Lo khawatirnya udah level 100. Betul. Sulit masalah emang ngelola dan menyimpan rahasia gitu. Karena kan ketika kita ngomong rahasia itu hanya lo yang dipercaya sebenarnya gitu. Tapi rahasia gitu yang pernah lo bingung tuh apa enggak? Kalau gue sih maksudnya kan ini sudah tidak rahasia karena udah kejadiannya udah 2 tahun 3 tahun lalu lah. Gue melihat pasangannya temen gue yang kemarin, iya dia tuh kasih aku Ina itu I'm so happy for her. Tiba-tiba gue ngeliat cowoknya jalan sama cewek lain. Gue langsung ini nih rahasia yang menurut gue koma loh. Karena lo mau diem aja atau mau ngomong. Iya, karena kalau lo sahabat yang baik gitu. Tapi kan takut juga kalau misalnya hubungannya hancur cuma perkara gue ngomong. Tapi satu sisi kan kayak kasihan juga kalau kagak bilang. Apalagi kalau suami istri apa. Bener, ngilu ada ngilunya tuh. Gue juga pernah nggak sengaja soalnya itu udah ada kejadian kayak belasan tahun lalu deh gitu. Ya itu maksudnya harusnya gue menyimpan rahasia gitu, terus nggak sengaja handphone dipinjem, udah kebaca semua. Gue tidur kan zaman dulu kan suka gitu, pinjem dong handphone lo gitu kan. Ya lupa lah gue gitu kayak aduh ada gitu. Ngilu. Kalau gue pernah terus itu message-nya coba di forward tapi ternyata gue gak ada pulsa. Ngerti gak? Kan ada di outbox kan? Iya. Outbox tuh gak kekirim. Tuh kalau kekirim tapi itu aja udah beres.
kelar gitu. Pokoknya gara-gara gue kelar gitu. Ngilu banget gitu. Sulit masalahnya. Sekarang tuh kalau kita ngomong rahasia tuh banyak cara masalahnya. Lo mau menyimpan itu baik-baik, lo komunikasinya gimana? Kalau gue kadang ketika ada rahasia gue prefer nggak ada di bukti catatan. Tapi kan sulit ya. Iya. Gitu. Iya, benar, kan? Benar. Nggak ada barbuk. Kalau misalnya buku pun tuh kadang-kadang orang rumah suka misalnya bersihin kamar gitu. Iya. Tiba-tiba kan suka iseng nemu atau kertas jatuh kan pasti kita suka. Itu juga Apa kagak jadi rahasia lagi. Begitu. Rahasia itu. Terus apalagi misalnya kayak ini deh, ada yang kayak misalnya di handphone aja itu tuh banyak cara untuk lo menyimpan rahasia gitu. Gue kagak mau pakai tips and trick menyimpan rahasia ya. Maksud gue ini untuk bukan yang kayak lo niat buruk atau apa gitu. Cuma maksudnya untuk lo misalnya pengen banget menyimpan. Kita kan nggak tahu ya masing-masing, ada yang berhubungan sama personal life lo tuh bisa soal pasangan, bisa soal orang tua mungkin, atau masa lalu atau hubungan lo sama temen lo, sama sahabat lo yang sebenarnya kenapa lo cuman pengen lo dan dia yang tahu, yang lain gak boleh, kan itu kan macem-macem gitu caranya. Kalau lo biasanya prefer ya, tapi nggak boleh dibilang ya, kalau dibilang terketahuan ya. Apaan? Lo prefer biasanya ketika menyimpan rahasia tuh dengan formula apa gitu? Formula di kepala doang sih. Di kepala doang kan? Apa nih rahasia gimana nih menyimpan? Iya gitu. Basa-basa. Dan gue sangat sorry ya teman-teman yang memberikan rahasia ke gue tuh sangat senang memiliki suami kayak tembok ya. Jadi gue tuh senang gitu, gue bisa luapin ke pojokan, anggaplah Bang Yan pojokan ya gitu, wah teriak, and then dia lupa, tapi gue nya loose. Iya, gitu. Kadang perlu gitu juga kali ya. Terus besoknya gue kulik gitu, kemarin cerita yang mana dia, mantap loh gitu. Ternyata bukan rahasia lagi kalau Bang Yan itu suka lupa ya Bang ya. Iya, lebih kepada belabur aja udah lah abis itu. Kayak yang penting dia dengerin, dia pendengar yang baik. Jadi tapi keluar, karena kan beban kan. Beban. Mesti gimana ya? Kalau nggak sesek, lu pernah nggak nyimpan rahasia orang sampai lu tuh sesek? Gue sih pernah banget sih. Tidur tuh jadi ya kayak lo bilang sampai bisa bikin nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur itu tuh enak ya. banget. Karena lo kan otomatis kepikiran kan. Nah namanya rahasia kan dia bilang kayak cuman lo yang tahu gitu. Tapi kadang itu aja udah beban tuh ya. Iya, tapi akhirnya maksud gue menurunkan standar gue untuk untuk kayak ketika gue bilang aduh tapi lo jangan bilang siapa-siapa ya. Cuman dalam hati gue yang paling dalam tuh akhirnya kayak yaudahlah kalau misalnya bilang pun ya udah ya mau gimana. Udah gitu settingannya gitu. Karena gue yakin gue pun pernah melakukan, maksudnya mungkin gue pernah hilaf gitu untuk bilang rahasia atau apa. Tapi lagi-lagi kalau gue yakin banget niat gue tuh adalah biar gue ya itu nggak gila sendiri juga sih. Pasti lo pilih kok orangnya. Iya, gue kan nggak kebayang kalau psikolog gimana coba psikolog, ya kan? Nah, nyimpen. Tuh lebih ngomong sama tembok lagi tuh. Iya, bukan main. Makanya menurut gue temen digital tuh sekarang happening banget. Iya. Karena kan lu deh Kak kalau ngeliat DM kenal kagak cerita. Benar. Karena Anka nggak kenal. Misalkan yang cerita Dodi siapa? Anka nggak tahu. Gitu kayak kan. nggak lo cari juga tuh pohon keluarganya gitu kan. Kalau temen kan jadinya searching Dodi di followingnya. Iya nggak? Kalau lo kenal sama yang cerita pasti kan lo gitu. Bener juga sih. Iya bener itu terjadi. Jadi waktu itu gue pernah ikutan kelas gitu. Tentang ya how to be mindful gitulah intinya. Terus kita dipasang-pasangin sama random orang. Cuman waktu itu kita harus pegangan tangan terus saling bercerita tentang apa yang menjadi gundah gulana. Which is itu rahasia dong sebenarnya. Jadi gue cerita waktu itu ke Dayu, hai Dayu gitu. Gue cerita ke Dayu, tahu dia pasti inget atau enggak. Dayu pun cerita ke gue gitu. Tapi itu kan di saat itu hubungan kita mungkin belum sedekat ini. Tapi gue ya udah gue cerita aja karena kadang ke stranger lo cerita, lo tahu mungkin lo nggak akan dihakimin kalau gitu ya. Dihakimi itu penting banget sih perasaan dan itu. dia netral karena kan dia nggak denger cerita. Bener, two side of coin itu tuh dia enggak kan. Dan gitu dia beneran pure mendengar. Iya. Terus mungkin kalau mau kasih saran habis itu mungkin let go karena dia nggak di hidup gue pun nggak masalah. Bener. Cuman mampir doang mungkin. Jadi dia cuma numpang cerita. Bener. Kayak gitu. Dan udah lama deh kayaknya gue nggak bilang, maksudnya gue nggak pernah menggunakan kata tapi ini rahasia ya gitu. Karena gue udah di itu mindsetnya. Kalau misalnya akhirnya lo bilang dan gimana, maksudnya ketika gue waktu itu
apa ya, kayak salah satu yang rahasia tuh penting banget. Iya betul. Cuman kalau gue yang cerita nih, misalnya orang cerita, gue mencoba amanah deh. Tapi kalau misalnya gue sendiri misalnya cerita ke lo atau cerita ke lo, settingan gue tuh udah kayak ya udahlah. Tapi kan mereka ya serial pertama gue juga ya kali aja mereka butuh berdiskusi atau apa atas masalah gue udah di titik itu gitu. Kalau sama kalian ya, kalau sama circle terdekat gitu. Cuman untuk memilih cerita rahasia yang lo sebut rahasia dan beneran gak boleh ada yang tahu, sulit Sulit banget, itu butuh langsung meditasi kalau gue ya. Kali mendingan gitu ya nggak sih? Ini cerita kayak gini, akhirnya asam lambung gue naik. Bunyi-bunyi serot-serot. Lo inget rahasia lo yang mana? Enggak, kalau gue tuh tiba-tiba keinget waktu SMA. Ini tidak akan gue sebutkan pastinya namanya. Jadi waktu itu adalah satu yang bantuin dong, apa? Jangan bilang siapa-siapa. Kenapa gitu? Beliin gue tespek. Ya itu juga SMA tuh. loh. Gue SMA. Iya gue keringet dingin. Gue akhirnya ke satu mall di Cilanda. Beli. Gue yang beli loh. Bantuin. Terus tiba-tiba dia bilang, tapi lo boleh pegang dulu gak gitu hasilnya. Jadi memang hasilnya iya 2 garis. Dua garis biru betul. Habis itu gue bawa pulang lah. Ya Allah. Terus tau gak? Ditemuin sama babe gue. Astaga. Ini gak ada yang tahu, orang rumah gue gak ada yang tahu. Jadi pas ditemuin, adik, jadi gue dibangunin sama bokap gue. Adik, ini punya siapa kamu? Terus gue bangun gitu, apa sih Pak? Gitu. Ini punya siapa? Mama sama kakak tidur di sebelah, tolong cerita. Sampai gitu dia sampai nggak bisa, sampai uratnya keluar. Terus gue gini, sumpah ini punya teman adik. Bohong kamu, bener tanya itu, ya ampun Pak, nanti telepon aja deh teman adik beneran. Papa mau cek adik sekarang juga bisa. Karena waktu itu kan gue beneran kayak enggak lah, lu mau nuduh gue kayak apa, gue nggak tahu, beneran bukan punya gue. Jadi terus, santai aja gitu. Tapi itu bikin dia lumayan lah. Lu juga ngadi-ngadi naronya kayak naro kue lebaran. Gue bisa bilang bapak gue dan gue bener-bener keep rahasia kita berdua. Ini sampai hari ini nyokap gue ada adegan ditemukan tespek positif di tas gue. Karena gue merasa aduh nih orang SMA terus habis itu positif kan, gue lah kan butuh sedih, didampingi gitu secara moral gitu. Kadang ketika lo misalnya kalau lo pikir-pikir, kalau sadari ketika lo bilang atau enggak ada teman lo bilang, iya gue mau cerita sesuatu sama lo, jangan bilang-bilang ya. Sebenarnya dia tuh cuma butuh didengerin doang. Ya nggak sih? Kayak ya kalau gue sih prefer iya gue janji ya, tapi kan lagi-lagi ya gue takut sih gitu, karena yang namanya apa ya, itu namanya rahasia. Ketika lo bilang, lo kan harus make sure dulu orang itu siap nggak gitu. Ini orang ini tipikal siap tuh, harus banget tuh. Atau lo bisa kayak misalnya cerita Anka tuh misalnya, ya gue tuh diginiin sama teman gue yang ini, misalkan gue tuh si yang dicurhatin, gue tuh suka oke lah gue bisa keep ceritanya, tapi gue nggak bisa menyembunyikan muka gue. Ada orangnya gue bisa gitu. Terus dia langsung ya, muka lo lah, ya bisa deh. Gitu. Gue tuh gak suka, padahal kenal juga enggak gue gitu. Lumayan gitu tuh. Kalau gue rahasia gue agak bingung. Jadi misalkan Anka nih ya, Anka sahabat gue lah ya, punya anak 1 gitu. Nah selama ini gue tuh sering banget beli kuenya Anka. Sebenarnya yang beli tuh mantannya. Sedangkan yang ini kayak ngapain sih tuh dia tuh DM gue liat. Yang beliin listrik tuh dia, yang beli gitu. Gue tuh sebel sama rahasia yang memaksa gue untuk bersikap. Bisa gak sih dengerin aja? Tapi kan nyatanya gatel. Kalau tahu kondisi-kondisi yang kayak butuh rasa, gue nih butuh dibantu nih kalau kayak gini nih gitu. Ini gue kasih tahu kelar nih gitu. Dia berjodoh kembali kan gitu. Tapi ternyata kan itu tadi yang tadi Anka bilang, siap nggak dia? Siap nggak? Sulit soalnya jadi orang amanah tuh, gila sih. Maksudnya untuk kayak misalnya ketika ada orang mau bilang rahasia sama lo nya yakin nggak lo sanggup menjaga rahasia itu? Coba ya lo hitung. Sekarang lo tanya sama diri lo masing-masing ya, berapa rahasia yang lo sebarkan, yang lo tanpa sadar lo sebarkan. Gue bakal gak mau so suci ya, gue mah kayaknya rasa gue ada sih gitu. Gua tapi lagi-lagi ya itu tuh pasti gue bukan dengan intention yang kayak gue sebarkan ke sebanyak-banyaknya orang, enggak. Lebih ke nih kita harus bantu dia apa enggak gitu. Lo lebih minta saran dan gimana gue harus maksudnya harus gimana nih gitu. Gue bener lebih gak? Ke gitu. Atau juga bisa jadi detektif.
Iya. Kan rahasia nih. Bener Terus nggak lo nih? mau ngasih tahu ke orang yang tidak di luar rahasia ini, dia kayak bakal tahu nih. Tapi nih dia tahu nggak ya? Itu kan bingung tuh. Iya yang kayak gitu. Karena ketika lo menerima rahasia dari orang kan sebenarnya ya resikonya adalah satu, lo beneran harus bisa keep untuk diri lo loh. Kalau emang lo bilang lo sanggup gitu kan. Ternyata kan pas gue rasa-rasa, pas gue pikir-pikir gitu, aduh berat juga ya kalau misalnya nyimpan rahasia. Mungkin lebih ke ketika ada temen lo, akhirnya gue mencoba gini kali ya. Kalau misalnya ada orang yang bilang, gue mau sharing nih sama lo kak gitu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya gitu. Gue lebih ke ya udah sini gue dengerin gitu. Mungkin gue bisa ngasih saran atau gue hanya bisa mendengarkan saja gitu. Karena intinya orang yang lagi mumet gitu kan butuhnya didengarkan kan gitu. Lebih dengerin aja gitu. Tapi kalau udah didengerin terus gini, kok lo nggak ngomong apa-apa sih, nggak kasih saran? Lah, binun tuh. Gimana masalah lo tuh berat banget dan belum pernah gue alami ya. Terus kalau gue kasih saran gimana? Bingung. Kayak yang positif, gue harus keep apa enggak? Lah, lu nanya sama gue masih atau ikuti abu-abu. Enggak, tahu lah bingung. jawaban gue. Jadi mungkin untuk orang-orang yang suka gue pengen cerita dong, mungkin lebih nggak usah berekspektasi kita kasih solusi kali ya. Dengerin aja. Denger aja. Lo juga ketika lo mau bilang rahasia lo nih gitu, menurut gue entah kenapa nowadays kalau misalnya rahasia itu bener-bener kayak apa ya, kayak lo bener-bener I can't handle it by myself sampai yang gitu banget. Rasa gue lo emang lebih mendingnya tuh tadi kalau misalnya kata Salsa mungkin meditasi bisa gitu, atau mungkin lo harus berbicara sama stranger yang lo jamin dia akan udah ibaratnya beli putus, tau gak lo? Iya. Gue sih mendingan gitu ya. Atau yang masih punya orang tua ya cerita sama orang tua. Menurut gue ya, keluarga kalau bisa orang tuanya bisa diajak. Kalau nggak bisa kak gimana kak? Gue sih sama sepupu. Bener, gue sama sepupu masih yang terdekat juga gitu. Terus kadang temen kalau masih malu nih, dia masih percaya apa enggak ya sama misalnya. Dia cerita, Sa pendapat lu gimana? Temen gue kemarin padahal dia bisa itu tuh. Itu bener banget lagi. Tapi bisa, kayak gitu. ragu nih orang bisa tapi gue udah nggak sanggup nahan gitu. Bisa cerita deh gitu. Bener. Itu bisa jadi alternatif sih. Intinya apa? Mau didengerin kan? Iya. Gitu. Cuma lo nggak sanggup untuk bilang kalau itu dia. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk cerita kayak gitu, satu sisi gue takut dihakimin, tapi satu sisi gue udah enak banget sama di dalam ini udah nggak kuat. Iya. Gitu Jadi kayak emang lebih baik menjadi mental kayak bukan penyimpan rahasia ya, tapi pendengar yang baik aja untuk rahasia seseorang. Rasa gue lebih baik gitu sih. Kayak karena kalau lo bilang, ya gue bisa nyimpen rahasia lo, tapi ternyata ketika dia tahu kalau menyebarkan rahasianya, itu kan lu nya juga kayak elah gitu. Karena lu udah ekspektasinya tinggi nih sama nih orang. Kalau misalnya tiba-tiba memang akhirnya ya udahlah gitu, namanya juga ya mungkin dia juga nggak kuat kali. Karena kondisi mental seseorang mana ada yang tahu gitu nggak sih? Iya kan? Bener. Kayak masing-masing punya beban, lu tambahin lagi rahasianya luar biasa lagi misalnya. Gitu. Pas nemu-nemu besok kan, lah kok lu udah pucat? Iya. Ya rahasia lo di gua semua. Terlalu banyak. Aduh, jadi buat yang lagi kalau berantem. Itulah, belum lagi kalau abis itu ntar ada lagi muncul. Iya, kalau misalnya gue gitu. cerita rahasia sama lo, terus habis itu gue sama lo berantem. Itu nyeselnya kan pasti dia tahu lagi. Benar. Gitu. Ya tuh sama mantan lu dah. Lo ada rahasia sama mantan lo juga males kan sebenarnya. Benar. Itulah. Jadi ya silahkan dipikirin 2 kali ketika lo akan mengatakan sebuah rahasia. Lo pikirin lagi apakah orang yang menerima rahasia itu siap atau tidak. Secara mental, secara kesiapan diri gitu. Fisik juga kali gitu. Apakah dia bener-bener bisa menyimpan rahasia? Kalau enggak sih, rasa gue ketika emang itu menjadi rahasia terbesar dalam hidup lo, either keep it to yourself, lo banyak-banyak bicara sama diri lo komunikasi. Biasanya kan banyak kan sekarang cara meditasi lah, terus ya get to know yourself closer juga bisa gitu. Atau mungkin ketika gue nggak tahan banget, mungkin lo harus percaya sama satu orang untuk sharing aja. Jadi bukan bilang jaga rahasia gue ya. Gimana ya? Jadi yang nyeritain menurut gue juga mesti jangan over expectation sih. Gitu. Kayak ya udah gue emang mau didengerin. Pasti kan lo memilih orang itu sayang sama lo, nggak mungkin dong dia ngomong ke orang lain. Maksudnya even ngomong pun dia belum berpikir itu siapa. Betul. Gitu. Jadi kalau menurut gue emang
ketika lo punya rahasia terus pengen share ya, ekspektasinya juga jangan kok lo bilang iya gitu jangan loh. sampai di terlalu gitu banget. Intinya kayak ketika lo mau menerima rahasia pun lo lebih baik menjadi pendengar yang baik aja gitu. Kalau memang lo tidak sanggup untuk menyimpan rahasia ya lo bilang aja mungkin di awal, mungkin bisa kayak gitu juga. Jadi sama-sama udah tahu kalau yaudah ini sifatnya sharing ya. Maksudnya gue meminta waktu lo untuk lo mendengarkan dan tolong jadi pendengar yang baik mungkin gitu. Tapi kalau emang lo punya seseorang yang emang bisa menjaga rahasia lo dan lo yakin dia pasti bisa menjaganya, beruntunglah kamu.